Bagian kedua, konsep Revit, view, denah, grid, dan annotation. View denah, pada prinsipnya dengan satu model tuh kita bisa menghasilkan berbagai macam view, dan salah satunya adalah denah. Dan denah ini bisa berbagai macam juga, ada denah standar, denah plafon, denah struktur, denah detail, dan seterusnya. Ini berasal dari satu model. Pengertian denah umum sehari-hari adalah bagaimana melihat bangunan dari atas secara dua dimensi, tetapi bangunan ini dipotong 120 cm dari lantai. Prinsip ini sama dengan di Revit. Untuk membuat denah, kita memerlukan working plan yang namanya level. Harap diingat, tidak semua level itu harus dijadikan denah. View secara dua dimensi dan melihat ke bawah. Dan bangunan dipotong dengan jarak tertentu. Dalam Revit, pengaturan bagaimana cara melihat ini diatur dalam view range. Dalam sehari-hari pun terhadap denah-denah lainnya seperti denah ceiling plan, denah structural plan. Secara prinsip adalah sama, tetapi yang berbeda adalah view range-nya. Untuk memperjelas, coba dicari aturan pasti bagaimana perbedaan berbagai macam denah ini digambar. Sebab nantinya pengetahuan akan perbedaan ini akan diterapkan dalam Revit. Jika kita membuka project browser dalam suatu project, maka terlihat berbagai macam views. Di sini ada floor plan, ceiling, dan elevation. Itu semua bagaimana kita melihat sebuah objek. Contoh di sini ada suatu project yang terdiri dari beberapa lantai. Di sini di bagian views ada project, floor plan, structural plans, dan seterusnya. Apabila kita lihat di floor plans, maka hasilnya adalah seperti ini. Di ceiling plans hasilnya seperti ini, dan structural plans hasilnya seperti ini. Sekarang kita lihat, di sini ada suatu project, dan di sini ada level 1, level 2. Dan kita lihat jadi 3D, dan kita klik di working plan level 1, dan kita ganti namanya. Di situ nanti pada saat kita meng-apply, langsung di floor plans atau ceiling plans namanya menjadi sama. Artinya, views yang ada dalam project browser ini berpatokan atau beracuan dengan working plan yang sudah kita buat. Dalam ini level. Di sini memperlihatkan bahwa dalam satu working plan ini bisa menghasilkan dua view, yaitu floor plans level 1 ST dan ceiling plans. Sehingga apabila kita ingin membuat lantai, kita harus memiliki work plan-nya. Dalam hal ini adalah level. Dan pada saat kita membuat level, di sini terdapat acuan apakah denah akan dibuat atau tidak. Apabila kita centang, maka secara otomatis denah akan terbuat secara otomatis. Work plan yang ada itu tidak seluruhnya harus jadi denah. Jadi apabila kita buat level, work plan level, pada saat make plan view-nya kita tidak kita centang dan kita buat levelnya, maka levelnya itu jadi warna hitam. Ini artinya bahwa view floor plans tidak dibuat. Tetapi apabila working plan yang tidak aktif ini mau dibuat menjadi view lantai, tetap memungkinkan, yaitu kita bisa masuk ke dalam views, terus kita pilih floor plan, dan pilih floor plan. Di situ ada floor plan, dan di situ ada level 4. Kita tinggal OK, maka lantai sudah terbentuk. View range ini mengatur bagaimana denah ini dilihat, apakah tembus ke bawah atau batas atas atau batas potongannya. Biasanya digunakan untuk melihat bagian bawah working plan, contoh untuk memperlihatkan balok atau dinding di bagian bawah working plan. Contoh di sini ada sebuah tembok yang tingginya sampai dia di level 3. Sehingga apabila kita masuk ke level 3, bagian tembok tersebut tidak terlihat. Maka kita bisa mengatur di view range-nya. Kita ambil properties dan klik di view range. Di situ terlihat bahwa untuk view depth-nya itu masih associate level 3. Kita mesti ganti ke level below di bawahnya. Oleh sebab itu, bagian bawah sudah terlihat. Kalau untuk membuat block plan itu kita bisa menggunakan unlimited. Tetapi denahnya diatur paling atas. Ada fungsi sejenis yaitu underlay. Kalau view range itu memperlihatkan jarak, kalau underlay itu memperlihatkan view dari working plane level lain. Jadi bukan memperlihatkan atas atau bagian bawah working plane-nya, tetapi bisa jauh di atas atau jauh di bawah. Contoh di sini terdapat suatu bangunan terdiri dari beberapa lantai.
Kita lihat di sini level 6, dan kita mau ke underlay memperlihatkan level 1 di bawahnya, jauh di bawahnya. Oleh sebab itu kita bisa masuk ke properties dan pilih underlay dan pilih range base levelnya di level 1 sehingga dia memperlihatkan denah di level 1. Hal ini tidak memungkinkan apabila kita menggunakan view range. Setelah denah, kita akan membuat tampak dan potongan. Secara prinsip ini sama. Bagaimana kita melihat suatu bangunan kalau denah dari floor plan, tapi kalau election dan section memang bukan dari working plan. Kita harus menentukan posisinya. View range dalam tampak dan potongan namanya adalah var clipping. Jika kita new suatu project baru, maka secara default ada elevation east, north, south, west. Ini diwakili ada 4 icon di atas, bawah, kiri, kanan, seperti berikut. Dan tampak ini bisa kita adjust lebih lanjut. Jika kita mau menuju ke tampak, kita tinggal klik di icon tampak. Atau dengan cara lain, zoom ke icon dan klik di bagian ujungnya itu dan pilih Go to Elevation View. Dan dia akan otomatis masuk ke view yang dimaksud. Tampak yang sudah dibuat ini bukan berarti dia sudah pasti, tapi bisa kita delete dan kita bisa tambah. Pada saat kita delete, maka di elevation di project browser otomatis juga hilang. Ini yang membedakan dengan denah. Untuk membuat tampak, kita masuk ke view dan ambil elevation. Setelah itu kita bisa pilih mau pilih elevation mana. Dalam hal ini adalah building elevation. Kita pilih building elevationnya. Setelah itu kita dekatkan ke gedung untuk mengarahkan arah sudut itu ke gedung tersebut. Tampak ini namanya adalah elevation 1A. Tapi ini nama ini bisa kita ganti. Caranya kita ambil, klik di panahnya tersebut, dan penamaannya bisa kita ganti, misalkan selatan. Kita apply, maka otomatis elevation pada project browser juga berubah. Dan untuk mengatur view range-nya, itu bisa kita klik di ujungnya. Setelah itu kita cari var clipping. Kita pastikan bahwa yang kita klik itu adalah ujung dari icon tersebut, bukan di tengahnya, sebab tekan tengah itu beda. Kita pastikan di ujungnya. Setelah itu kita cari di extend, tidak ada var clip without line. Nah, di situ akan nongol seperti itu. Nah, itu posisinya masih di atas sebab kita bikinnya sebelumnya adalah di atas. Dan daerah dalam kotak yang putus-putus itu adalah area di mana dia terlihat. Supaya relevan, biasanya garis ini saya dekatkan ke icon, dan garis kotak-kotak itu saya lebarkan sampai ke bangunan. Untuk membuat potongan, kita masuk ke view dan ambil section, dan kita langsung buatlah garis yang sebagai penanda potongan tersebut. Nama dari potongan ini pun juga bisa kita atur. Nah, di sini view potongan itu sudah terlihat di project browser, yaitu di section building. Penamaan di identity data, dan kita bisa kasih nama dari potongan tersebut. Secara otomatis, nama di section building section ini juga otomatis berubah. Potongan juga memiliki var clipping yang prinsipnya sama dengan tampak. Kendala di grid dan view. Contoh, ini kita memiliki grid seperti ini. Ini terdapat grid yang beda arah dan ada bangunan. Di sini terdapat 4 lantai. Masalah pertama adalah kita lihat level 1, oke, level 2 lengkap, tapi level 3 dan 4 tuh gridnya tidak lengkap. Itu yang masalah pertama. Masalah kedua adalah apabila kita lihat dari view samping east, itu yang terlihat cuma A dan B. Sedangkan yang C dan D itu tidak terlihat. Demikian juga kalau kita lihat dari bawah atau dari south, itu yang terlihat sebagian, yaitu hanya 1, 2, 3. Kita go to Elephant View, dan cuma 1, 2, 3. Yang 4 dan 5 tidak terlihat. Menyelesaikan masalah yang pertama. Pertama, kita ambil di south, dan kita lihat di view south, itu gridnya itu baru sampai sebagian, tidak berpotongan sampai atas. Oleh sebab itu, grid ini kita harus buat perpotongan sampai ke atas. Itu kita klik, dan node tersebut kita tarik aja ke atas, maka seluruh gridnya sudah tercapai ke atas.
Ini kita bisa rapikan dahulu bahwa node-nya itu dipindah ke atas, tulisan 1, 2, 3 dari bawah ke atas supaya rapi. Ini sudah berpotongan semua dan kita bisa lihat maka 1, 2, 3 sudah terlihat. Tetapi yang A dan B belum. Oleh sebab itu kita bisa ke west atau east. Dalam hal ini kita masuk ke west. Dan kita lihat AB-nya itu memang belum berpotongan dengan level 4. Itu kita lakukan hal yang sama, kita naikkan dan kita rapikan kembali. Setelah itu, apabila kita periksa ke lantai 3 dan 4, sudah ada gridnya. Jika kita masuk ke elevation view, yang terlihat adalah itu 1, 2, 3. 4, 5-nya memang tidak ada. Kenapa? Sebab grid 45 itu tidak tegak lurus terhadap view dari south. Oleh sebab itu kita mesti bikin view baru yang tegak lurus terhadap 4 dan 5. Caranya kita pilih view, ambil menu view dan pilih elevation. Dan di situ ada attach to grid. Dicentang saja attach to gridnya. Dan kita pilih grid yang kita inginkan. Dalam hal ini adalah 4 dan 5, tetapi bukan 4, 5 yang kita pilih, adalah C dan D, karena mau tegak lurus terhadap 4 dan 5. Setelah jadi, maka posisi dari tampak ini bisa kita pindah ke atas, tapi apabila kita lihat var clippingnya masih di depan, itu bisa kita rubah, tetapi associate-nya harus dibikin none di bagian extend, supaya bisa kita pindah. Kalau nggak bisa. Setelah itu, var clippingnya bisa kita tarik ke sana supaya area dari tampaknya itu terlihat. Dan untuk memperbesar kiri kanannya, kita masuk ke crop view. Di situ crop view-nya itu sudah ada, jadi itu batas kiri kanannya, dan itu bisa kita atur seperti yang kita inginkan. Jadi pengaturan itu tidak hanya kedalaman, tetapi juga batas kiri kanan di crop view. Setelah itu kita bisa masuk ke go to elevation view, dan grid 45 sudah tampak. Oleh sebab itu kita masuk ke tampaknya dan kita perbaiki seperti proses sebelumnya. Dalam membuat grid atau apapun kita harus membuat secara presisi. Oleh sebab itu kita menggunakan fungsinya yang namanya dimension. Dimensi ini hanya bekerja pada floor plan atau elevation atau potongan. Contoh kita mau membuat grid dengan presisi. Ini ada grid yang tidak beraturan ukurannya. Dimension ini kita masuk ke annotation dan pilih dimension atau shortcut-nya adalah DI. Ini kita pilih align dan kita pilih ujung dan ujungnya. Tetapi apabila kita lihat, apabila kita masuk ke 3D view itu tidak terlihat. Dia hanya terlihat di mana dimensi itu dibuat. Dalam hal ini adalah floor plan level 1. Sehingga apabila kita masuk ke level 2 pun, dia tidak terlihat. Supaya posisinya benar, yang pertama kali harus kita lakukan adalah pilih area benda yang mau digeser, lalu kita ganti dimensi angka dimensinya. Maka benda yang pertama kali kita pilih itu akan digeser. Setelah itu dimensi ini bisa kita pakai atau tidak. Contoh yang lain adalah kita pertama kali kita buat dulu secara sembarang, habis itu kita masukkan dimensinya. Bisa sekaligus, bisa satu, tapi ini biasanya saya lakukan satu-satu untuk mempermudah, memperjelas. Kita klik benda yang mau kita geser dan kita masukkan angka yang kita mau. Setelah itu benda yang kita klik itu akan tergeser. Ini juga berlaku untuk potongan atau tampak. Ini potongan, ini ada level dengan tinggi 400. Sehingga apabila kita mau merubah level itu ya caranya ya. Salah satu caranya itu dari properties, misalnya ketika 350 ya juga bisa 350. Atau kita kasih dimensi. Setelah itu kita yang mau kita geser dalam ini klik di level 2 dan kita masukkan angka di dimensinya tersebut, maka otomatis levelnya juga sudah bergeser seperti yang kita inginkan. Ini contoh lain juga, kita bikin level baru, kita kasih dimensi, itu kita klik benda yang mau kita geser dan kita masukkan angkanya. Ini juga berlaku bukan hanya untuk grid, tapi untuk semua benda prinsipnya sama. Jika kita misalkan punya dua wall, terus kita kasih dimensi pakai DI, terus kita mau pindahkan wall satunya, kita masukkan angkanya.
seperti itu. Pilih benda yang mau digeser dan rubah angkanya. Jadi dimensi ini biasanya hanya perantara, jadi nantinya akan bisa kita hapus atau kita biarkan. Demikian juga untuk sudut, ini ada angular, kita pilih sudutnya dan kita pilih ke grid, dan apabila kita mau putar, klik bendanya, masukkan angkanya, dan dia akan sudah berputar sesuai dengan kemiringannya. Dengan kondisi seperti ini, maka urutan dalam membuat modeling dalam Revit adalah pertama kali kita membuat working plane level terlebih dahulu, setelah itu baru kita memodelkan.